ITB ini. Ada Prof. Hasan, mudah-mudahan monitor. Prof. Hasan apa monitor? Juga nanti ada Prof. Sirosi, udah kangen sama Prof. Sirosi ini. Prof. Hasan apa monitor? Prof. Hasan? Prof. Hasanuddin dari ITB. Ada Gus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Silakan Prof. Hasan. Ya, terima kasih nih Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahkan sedikit saja ya. Tadi saya pikir Mas Wahid, kemudian Pak Mahfud, kemudian Pak Imam ya, kemudian Mas Fahmi, Mas Jamil juga tadi ya, dan Pak Mir Alam ya, dan terakhir Pak Syahidin ini ya. Eh, jadi kebetulan nih saya bidangnya ini geodesi sebenarnya ya. Eh, Kebumian lah ya. Jadi kalau sudah dikatakan banyak pembicara tadi ya, Indonesia ini kan sebenarnya negara besar kita ya. Jumlah pulaunya aja 17.500-an ya. Kemudian Sabang sampai Merauke itu kira-kira 5.000 kilo lah. Sedangkan London sampai Baghdad itu 4.000 kilo. Jadi Sabang Merauke itu 1.000 kilo lebih lebih panjang kalau dari segi jarak ya. Jadi kita 5.000 kilo, 2.500 kilo. Negara kita negara sangat luas dan kekayaan alam kita itu sebenarnya sangat-sangat banyak ya. Apakah kekayaan alam yang saat ini ada tambang, mineral, gas gitu ya. Apalagi yang di laut tuh belum dieksplor ya, ikan dan segala macam. Jadi sebenarnya kita negara kaya ya. Memang kalau secara politik kita sudah merdeka ya, 1945 ya. Kalau perjanjian Montevideo 1933 kan suatu negara merdeka kalau dia ada wilayah, ada penduduk, ada negara, ada pengakuan. Kita semua ada itu ya. Jadi kemerdekaan dalam konteks geografis politis kita ada. Tapi apakah kita sudah merdeka secara pengelolaan sumber daya alam? Tadi Mas Fahmi sudah membacakan eh, puisi ya. Saya pikir itu betul sekali ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sejak zaman dulu Pak Harto sampai sekarang, sebenarnya banyak ya yang banyak mengeduk keuntungan itu sebenarnya ya orang-orang bukan Indonesia ya. Jadi kalau Pak Presiden sekarang mencanangkan agar tidak ada lagi sumber daya alam yang keluar dari Indonesia, tanpa benefit untuk kita itu betul ya. Jadi selama ini mohon maaf kita dalam tanda petik itu sudah dirampok besar-besaran ya sumber daya alam kita ya, minyak gas segala macam lah ya. Keluar itu kalau dihitung-hitung mungkin sudah triliunan ya nggak tahu lah dolar mungkin ya. Jadi dari pengelolaan sumber daya alam kita belum merdeka ya. Jadi penjajahan imperialisme itu sekarang berubah lah ya. Dari imperialisme dulu ya mungkin Belanda, Jepang ya. Sekarang imperialismenya imperialisme modern ya dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu jalan-jalan ke Indonesia bagian timur di mana banyak pertambangan dan segala macam akan bisa menyadari ya. Kemudian apakah kita sudah merdeka secara ekonomi? Ya tadi juga yang dibacakan tadi ya puisi oleh Mas Fahmi ya memang ya kita harus sadar kita tidak belum merdeka ya. Memang ya tidak tahu ya tatanan global ekonomi sekarang itu memang diatur sedemikian rupa ya. Kita dolar Amerika goncang saja kita sudah ini ya. Dan banyak sekali produk-produk ekonomi, sektor ekonomi kita dikuasai oleh segelintir orang ya. Pak Presiden baru-baru ini beliau ceramah di ITB ya, di depan ribuan saintis. Beliau mengatakan memang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% saat ini ya, 5,1 atau berapa ya. Tetapi jumlah orang miskin juga bertambah.
Jadi keuntungan daripada pertumbuhan ekonomi itu hanya dirasakan oleh 10 sampai 30 keluarga kaya di Indonesia. Ya mungkin hanya beberapa gelintir dari 280 juta orang ya. Jadi kalau secara ekonomi kita juga belum merdeka ya. Pangan juga belum ya. Kita masih banyak impor dan segala macam ya. Apalagi kalau kita melihat dalam konteks kewilayahan ya, mungkin yang paling maju masih Pulau Jawa, kemudian Sumatera. Tapi kalau kita sempat jalan-jalan ke daerah-daerah terpencil, nah di situ kita akan mulai merasakan bahwa kemerdekaan ini belum terdistribusi secara baik ya. Jadi sekarang ini memang kalau menurut saya kemerdekaan wilayah sudah ada, tapi kemerdekaan ekonomi, pangan, sumber daya alam, dan kemerdekaan energi juga belum ya. Apalagi kemerdekaan digital sekarang ini ya, yang menguasai digital landscape di Indonesia itu ya kita tahu semua ya pemain-pemainnya. WA kita, handphone kita juga siapa yang ini ya. Kemudian bahkan jam tangan pun kita belum bisa buat ya. Mungkin kita tekstil, sepatu masih oke ya. Jadi memang kita masih punya PR besar lah ya. Jadi kita belum berdaulat secara ekonomi, sumber daya alam, pangan, bahkan kedaulatan digital pun kita belum ya. Sehingga tadi yang disampaikan puisi yang disampaikan Mas Fahmi itu memang saya pikir ya kita harus mengakui bahwa itu betul adanya ya. Tapi tentunya harus ada solusinya. Bagaimana solusinya ya? Kalau menurut saya nomor satu ya seperti dikatakan Pak Imam tadi ya, kalau kita umat beragama ya solusi pertama seperti kata Pak Mir Alam tadi ya kita harus kembali ke ajaran-ajaran agama dalam artian lebih holistik ya. Agama tidak hanya dalam artian tauhid, fikih dan seterusnya, tapi juga akhlak, karakter, bahkan akhlak saya pikir seperti kata Pak Imam betul kan ya. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kan diutus untuk memperbaiki akhlak ya. Jadi beragama secara secara kafah lah ya. Nah, kemudian saya lihat pendidikan. Pendidikan ini tangga sosial ya. Jadi kalau Pak Presiden mencanangkan sekolah rakyat, sekolah Garuda, Garuda komplementer, macam-macam, saya pikir betul ya. Tidak ada suatu bangsa yang bisa berdaulat kalau penduduknya itu masih illiterate ya, masih tidak berpendidikan. APK pendidikan kita juga masih sangat rendah ya. Harus didongkrak, harusnya di atas APK itu 60-70% sebenarnya ya. Dan menurut saya juga wajib belajar 9 tahun itu harus didongkrak kalau bisa sampai S1 lulus itu harusnya gratis ya. Uh, Dibayari oleh negara. Nah, itu baru kita insya Allah bisa berdaulat ya. Jadi menurut saya pendidikan perlu, kemudian science tech. Kalau kita pelajari perkembangan negara-negara peradaban-peradaban besar di dunia, tidak ada bangsa di dunia ini yang bisa berdaulat kalau sains dan teknologinya tidak maju. Ya, sekarang itu pertarungan di dunia itu sebenarnya pertarungan science tech ya. Kenapa Cina bisa atau Tiongkok cepat dia bisa menyusul Amerika? Karena memang dia betul-betul invest di sains dan teknologi ya. Jadi saya juga senang Pak Presiden Prabowo itu mencanangkan sains teknologi ya, engineering, mathematics ya. Tentunya ilmu-ilmu sosial, humaniora, agama itu jelas ya. Tetapi kita harus sains dan teknologi nggak boleh ditinggalkan. Agama Islam pun juga di surat Ar-Rahman kan juga Allah Subhanahu wa taala menantang umat Islam untuk menjelajahi luang angkasa dengan kekuatan ya, dengan power, yaitu sains dan teknologi. Jadi menurut saya ini perlulah ya. Jadi umat Islam ini menurut saya di Indonesia perlu pendidikannya, level pendidikannya kita naikkan ya.
dunia pendidikan ini harus disebar ke seluruh wilayah Indonesia. APK pendidikan dinaikkan, dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi. Kemudian kedaulatan pangan, ekonomi, ya, dan seterusnya. Eh, tapi seperti kata Pak Mahfud tadi, saya setuju ya. Di samping semua tersebut, ya tentunya pemimpin-pemimpin di semua level itu harus amanah ya. Kita terusnya sedih ngelihat misalnya ada bupati di suatu kabupaten di Jawa Tengah tiba-tiba menaikkan pajak yang menurut saya memang apa beliau tidak tahu kondisi rakyatnya ya. Jadi pemimpin yang amanah dan hatinya itu ke rakyat ya. Kemudian juga hukum ya, hukum ini juga nggak boleh berpihak. Kemudian aparat juga ya, tentara, polisi dan seterusnya ya. Jadi kalau menurut saya saat ini perjuangan kita, perjuangan presiden, eksekutif, yudikatif, legislatif untuk menegakkan kedaulatan ya, tadi kedaulatan ekonomi, sumber daya alam, pangan, kedaulatan hukum, kedaulatan tata kelola negara ya dan daerah itu tuh berat ya. Dan ini harus didukung ya. Dan sebagai umat beragama kita yakin percaya seperti kata Pak Imam ya memang kita harus dapat pertolongan Gusti Allah ya. Kalau Gusti Allah itu meninggalkan bumi Indonesia kita repot ini. Tapi kalau barokah berkah pertolongan Gusti Allah masuk ke Indonesia, nah itu uh, alhamdulillah ya insya Allah ya. Seperti kata Pak Mir Alam tadi lah ya. Kita harus menggabungkan iman, ilmu, amal ya. Kalau Pak Habibie dulu iptek, imtak gitu ya. Ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian iman dan ketakwaan ya. Kita tidak bisa lagi melupakan sains, teknologi, matematik, fisik ya. Jadi anak-anak Islam, anak-anak Muslim ini juga harus harus ditingkatkan ya. Level pendidikannya tuh setinggi mungkin. Kalau saya sih senang kalau nanti ya semakin banyak anak-anak Muslim di Indonesia itu yang pendidikannya ya bisa bersaing dengan para saintis teknolog di dunia luar lah ya. Dan sudah banyak kalau menurut saya lulusan pesantren yang sekarang bisa kuliah di Harvard, di Cambridge gitu ya. Why not? Dan bisa kita ya. Jadi kita tidak boleh rendah diri juga. Nah ini kalau menurut saya Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian, memang umat Islam ini harus bekerja lebih keras ya, belajar lebih kuat ya, harus lebih berilmu lah ya, ilmu-ilmu ukhrawi maupun ilmu-ilmu yang duniawi gitu ya. Dan tentunya kita harus selalu mendekati Gusti Allah ya. Kira-kira itu Mas Wahid. Jadi menurut saya PR kita untuk mengisi kemerdekaan itu masih banyak ya. Tapi jangan kalau menurut saya kita jangan pesimis ya. Meskipun kondisi tidak baik-baik saja ya insya Allah kita punya Gusti Allah lah. Kita punya ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama salaf, ulama modern. Kita gabungkan saja semua dan kita laksanakan ya dengan sebaik-baiknya. Itu kira-kira Gus Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi